Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Friska dan hari ini anak-anak ibu akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, jadi anak-anak ibu bisa buka bukunya ya, kita belajar sama-sama. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini kalian akan belajar pelajaran IPS dan SBDP. Dan sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pelajaran IPS yaitu siswa mampu mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Pelajaran SBDP, siswa mampu menemukan cara atau teknik dalam membuat patung. Kita masuk pada pelajaran pertama yaitu IPS. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, di sini ada 2 pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya pada materi berikutnya. Yang pertama yaitu, bagaimana kondisi geografis negara-negara ASEAN? Kemudian, apa pengaruh kondisi tersebut terhadap kehidupan penduduknya? Ya. Nah, kita masih dalam materi. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Kondisi geografis sebuah negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut ya. Nah, secara letak astronomisnya, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Asia Tenggara juga secara geografis berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, negara Asia Tenggara itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Lanjut. Nah, dari kondisi geografis tersebut menyebabkan sebagian besar negara di Asia Tenggara beriklim tropis, tapi kecuali negara Myanmar bagian utara ya, yaitu beriklim subtropis. Nah, kondisi geografis tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara, yaitu negara Asia Tenggara cocok untuk kegiatan pertanian pangan. Jadi ada beberapa masyarakat atau kebanyakan penduduknya mata pencariannya yaitu pertanian. Nah, selain itu di negara-negara Asia Tenggara juga hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik karena tersedia makanan bagi hewan ternak, sehingga banyak yang mata pencahariannya yaitu melakukan kegiatan peternakan. Berikut, karena iklimnya tropis menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga ya. Hutan disebut paru-paru dunia karena pohon di dalamnya menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, bukan itu saja, hutan hujan tropis juga ini menghasilkan banyak kayu ya dan rotan sebagai bahan baku industri di seluruh dunia. Jadi, negara-negara di bagian Asia Tenggara itu memiliki banyak kekayaan alam. Lanjut, bukan hanya hutannya, tetapi juga sebagian besar negara di Asia Tenggara memiliki laut yang luas, sehingga banyak juga kegiatan perikanan atau masyarakatnya melakukan kegiatan perikanan. Dan juga bukan hanya perikanan tapi juga untuk kegiatan transportasi. Jadi banyak kegiatan ya. Karena iklimnya tropis, tanaman subur. Banyak yang melakukan kegiatan pertanian. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, didominasi oleh hutan hujan tropis. Yang berikut memiliki laut yang luas. Bisa untuk kegiatan perikanan, transportasi. Nah, selain itu,
Negara di Asia Tenggara juga memiliki kandungan gas bumi yang melimpah, sehingga berkembangnya kegiatan pertambangan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini negara dengan iklim tropis maksudnya memiliki 2 musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim subtropis yaitu memiliki 3 musim, musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Ya, ini tambahan untuk memahami yang dimaksud dengan iklim tropis dan iklim subtropis. Lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut. Nah, ini nanti bisa dicatat ya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan, dan hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat ya, terkait sumber daya alamnya, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Yang berikut, jalur transportasi air. Yang berikut, objek wisata. Dan yang terakhir, bahan tambang seperti minyak gas dan gas bumi. Nah, itu materi tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Jadi sangat berpengaruh ya kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Berikut kita masuk dalam pelajaran SBDP. Nah, alat dan teknik membuat patung. Alat untuk membuat patung ada beberapa, yaitu pahat, palu, butsir, tang, sendok, meja putar, dan cetakan. Nah, untuk teknik membuat patung ada 5. Yang pertama teknik pahat, teknik butsir, teknik cetak, teknik konstruksi, dan teknik merangkai. Itu bisa dibaca halaman 23 ya. Lanjut. Kita masuk di pembelajaran 6 halaman 26 ya sampai 27. Pada pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyimpulkan bacaan. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dan menerapkan sikap bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Nah, kita masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan isi bacaan. Sebelum menyimpulkan isi bacaan, pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu menemukan ide pokok terlebih dahulu. Kemudian, dalam menyusun kesimpulan, kalian harus menggunakan kosakata yang baku. Contoh, sekarang kita akan menyimpulkan apa kesimpulan dari setiap paragraf berikut ya. Dari bacaan, tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di sini ada 3 paragraf. Nah, untuk paragraf pertama warnanya merah, paragraf kedua warna hijau, dan yang paragraf ketiga warna biru. Nah, di sini pertama-tama yang kita lakukan yaitu mencari ide pokok. Nah, yang Ibu garis bawahi itu adalah ide pokok dari setiap paragraf. Nah, bisa dilihat di situ paragraf pertama. Ide pokoknya yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kesimpulannya dari ide pokok ini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia dan hewan memerlukan makanan untuk aktivitas, atau manusia dan hewan memerlukan makanan untuk beraktivitas ya. Lanjut, untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Jadi, untuk kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa
Manusia dan hewan membutuhkan protein untuk pertumbuhan. Lanjut, untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Untuk kesimpulannya kita bisa manusia membutuhkan vitamin. Jadi, manusia membutuhkan vitamin dalam makanan, ya. Bisa juga kata-katanya berubah, itu tergantung dari kalimat sendiri. Karena kesimpulan itu kita susun berdasarkan ide pokok dan menggunakan kalimat sendiri, ya. Lanjut, kita masuk di pelajaran PPKN. Nah, pada judul PPKN kali ini materinya itu sikap bangsa Indonesia sesuai nilai sila ketiga Pancasila. Ingat ya, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, karena faktor geografisnya menyebabkan keanekaragaman di Indonesia. Jadi karena geografisnya atau letak geografisnya menyebabkan kita atau masyarakat Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman. Perbedaan tersebut berdampak pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah. Oleh sebab itu, segenap bangsa Indonesia dituntut memiliki sikap menerima keragaman dalam masyarakat demi utuhnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita itu dituntut ya, memiliki sikap menerima keragaman agar negara kita tetap utuh. Berikut contoh sikap menerima keragaman masyarakat Indonesia sesuai nilai Persatuan Indonesia. Nah, ini sikap yang harus kita lakukan, yaitu toleransi, simpati, cinta damai, cinta tanah air, demokrasi, anti diskriminasi, dan kerja sama. Itu bisa kalian lihat di halaman 27. Jangan lupa dibaca ya. Nah, karena kalian sudah tahu sikap yang harus kita lakukan dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, 2, dan 3. Nah, sekarang Ibu minta kalian pasangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan sila yang sesuai ya. Ini juga ada sila keempat dan sila kelima agar mengantar kita kepada pembelajaran ke depannya. Jadi nanti kalian tarik garis. Contohnya bangga menggunakan bahasa Indonesia itu cocok untuk sila pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima. Ya, jangan lupa ini dikerjakan di buku tugas tematik ya, karena mau dikumpul. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian simak dan apa yang kalian catat nanti dapat kalian pahami dan dapat menambah ilmu untuk anak-anak ibu semua. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya.